Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus masjid Bapak Dr. Haji Muhammad Ikral SAGMM dan seluruh jajaran pengurus masjid yang kami hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh jamaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah nanti di dalamnya ada witir dan kunut. Mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang pada sampai malam hari ini di ujung-ujung puasa kita, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk sehat, tetap bisa melaksanakan puasa, juga tetap bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menunaikan sholat isya dan tarawih berjamaah di masjid kita ini. Sholawat beriring salam mari tetap kita sanjungkan untuk Rasulullah SAW. Semoga selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kelak di hari akhir insya Allah kita akan mendapat syafaat, karena terkadang pahala sholat kita itu berkurang dengan niat yang tulus, tetapi ketika kita sedang sholat pikiran kita terkadang melayang kemana-mana. Ini yang sedikit mengurangi pahala sholat. Semoga dengan bersolawat pahala sholat kita akan terpenuhi dengan sholawat untuk Rasulullah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kultum singkat pada malam hari ini kami beri judul sholat. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi tidak semua kita yang diberi kesempatan berpuasa di bulan suci Ramadan diberi kesempatan untuk menunaikan sholat wajib. Jadi berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW yang singkat, artinya ada orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Siapa orang-orang itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, semoga kita semua juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa sebenarnya banyak. Pada malam hari ini hanya akan kami beri alasan satu saja, yaitu orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa karena beliau tidak sholat wajib. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Mau ditaruh di mana pahala-pahalanya kalau tidak sholat wajib? As-sholatu miftahul khair, sholat itu kunci kebaikan. Maka orang-orang yang sholat biasanya akhlakulnya karimah, baik. Maaf, mungkin setiap kali kita sholat jenazah imam menyebutkan apakah almarhumah baik, khoir.
Jadi sholat itu kuncinya untuk kebaikan. Dan yang ketiga, sholat, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya untuk masuk surga. Itulah sering para ustadz menyampaikan bahwa nanti pahala pertama yang akan dihisab adalah pahala sholat wajib. Bapak, ibu, dan saudara-saudara, tidak mungkin Allah akan keliru untuk menaruhkan, menetapkan, meletakkan pahala. Karena dalam Al-Quran Allah juga sudah menyampaikan, saya potong setengah aja ayatnya, lana akmaluna lukum akmalukum, pahalaku pahalaku, amalku amalku, amalku amalmu. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minin rahimahumullah, mengenai sholat kuncinya masuk surga. Ketika Rasulullah SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau diajak oleh malaikat Jibril untuk mampir ke neraka, juga untuk mampir ke surga. Ketika Rasulullah diajak untuk melihat jembatan Shiratal Mustaqim, itu digambarkan oleh Allah bahwa orang-orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti turunnya hujan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa yang tidak mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Itu hambamu ya Muhammad. Maka Rasulullah menangis. Orang-orang yang tidak mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang dikatakan bahwa itu adalah umat Rasulullah SAW, itu seperti bintik-bintik hujan yang turun, Bapak Ibu. Saking banyaknya tidak mampu melewati jembatan itu. Ada yang seperti kilat, saking cepatnya mungkin pahalanya super baik. Ada yang memakai kendaraan, tapi tidak kendaraan seperti kita, seperti mobil, motor, sepeda, dan semuanya. Ada yang jalan kaki, macam-macam. Dan jarak antara jembatan Shiratal Mustaqim dengan neraka yang ada di bawahnya ini 7.000 tahun perjalanan akhirat itu. Saya ulangi, jarak antara jembatan dengan jatuhnya di bawah itu adalah permukaan neraka jahanam. Itu 7.000 tahun perjalanan di akhirat. Perbandingan, kalau di dunia ini 1.000 tahun, di akhirat baru 1 hari. Jadi berapa ribu tahun lagi kalau umpamanya kita hidup di dunia ini, dibandingkan dengan jarak antara jembatan Shiratal Mustaqim dengan permukaan neraka jahanam. Digambarkan seperti hujan rintik, hujan yang jatuh ke lantai itu hilang, Bapak Ibu. Seperti itulah kita nanti yang tidak mampu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita bisa semua untuk melewati jembatan itu dan sampai kepada ujung jembatan. Masyarul muslimin, setelah Rasulullah sampai di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, bertanyalah Rasulullah, ya Jibril, berapa lama perjalanan antara ujung Shiratal Mustaqim dengan menuju surga? Berjarak 5.000 tahun perjalanan di akhirat, bukan 5.000 tahun di dunia. Dibandingkan tadi, kalau 1 hari di akhirat 1.000 tahun di dunia. Tetapi dari ujung Shiratal Mustaqim aroma surga sudah tercium. Maka Bapak Ibu, para ustadz ada yang bilang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa karena sudah jatuh duluan, tidak mampu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita bisa mampu untuk melewati jembatan itu dengan pahala-pahala kita semua. Kaum muslimin, kemudian Rasulullah diajak untuk masuk surga.
oleh malaikat Jibril ketika melangkah dari pintu surga. Di belakang ini sudah ada ibu-ibu yang mengikuti Rasulullah masuk surga. Rasulullah terkejut, ibu, berbahagialah ibu. Ditanyalah Rasulullah, siapa perempuan yang di belakangku ini? Beliau bisa masuk surga setelah saya. Semestinya yang masuk surga setelah Rasulullah itu orang yang menyantuni anak yatim. Dia digambarkan oleh Rasulullah antara jari telunjuk dan jari tengah. Tetapi ada ibu-ibu yang mendahului. Setelah ditanya siapa ibu, dijawablah oleh ibu. Jawabannya dengan bahasa saya, bahwa ibu yang berada di belakang Rasulullah SAW ini ketika hidup di dunia ditinggalkan oleh sang suami. Mohon maaf, apakah ditinggalkan ini ditinggalkan cerai hidup atau ditinggalkan cerai mati? Yang jelas ditinggalkan oleh suami dan mengurusi anak-anaknya sampai dewasa, sehingga anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Padahal Rasulullah SAW ketika Mi'raj juga ke Sidratul Muntaha, ketika melihat neraka banyak penghuninya ibu-ibu, tetapi ini ada ibu yang mulia. Itulah ibu, mohon maaf dan sangat mohon maaf, bila kita dititipi anak oleh sang suami, monggo dipun didik ingkang sae, mugi-mugi saged nganteraken kita teng dalemipun surga Allah, Jannatul Naim, tempat surga yang mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga terutama ibu-ibu mendapat seger bahwa tidak semua ibu-ibu harus masuk neraka, tetapi ibu-ibu banyak yang dijamin masuk surga. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.